Idul Fitri karena ini tanggalnya sama, jadi permulaan tanggal itu. Nah, saudara yang kekasih, saya bersyukur berterima kasih karena hari ini kita boleh membacakan bersama firman Tuhan dan kita tadi telah mendengar dalam pembacaan di dalam Imamat pasal 12 ayat 1 mulai dan seterusnya, di mana di dalam pembacaan ini tentunya kita mendapatkan perintah daripada Yahweh untuk melihat apa yang tertulis ataupun kalau di dalam sabat kita ini adalah sabat ke-27 dan 28 membaca parasha yaitu Tarsia dan Metsora. Hari ini kita membaca dua parasha. Kenapa dua parasha? Karena kita ada di tahun kecil atau tahun biasa. Kalau tahun panjang itu adalah tahun disebut tahun Kabisat. Karena kita percaya kita dalam kehidupan kita akan mengikuti dua kalender atau dua penanggalan. Pertama yang kita ikuti sekarang yaitu penanggalan Gregorian atau penanggalan mengikuti siklus putaran bumi terhadap matahari. Jadi bumi berputar terhadap matahari. Tetapi yang kedua, umat Israel dia mengikuti peredaran bulan terhadap bumi, bukan terhadap matahari. Dan perbedaan ini memiliki 11 hari dalam satu tahun. Sebab itu umat Israel, kalau kita lihat Idul Fitri, tiap tahun kita akan mundur 11 hari. Tapi bagi umat Israel hanya beberapa tahun yang dia mundur 11 hari, tapi kemudian mereka menambah lagi satu bulan, yaitu bulan Adar kedua, menjadi 13 bulan. Itu yang disebut tahun Kabisat. Sebab itu dalam pembacaan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang banyak sabatnya. Karena kalau tambah satu bulan lagi kan jadi 13 bulan, berarti ada tambah 4 bulan. Nah itu sebabnya ada 4 sabat kita membaca firman Tuhan double, ada 2. Dan seperti hari ini. Dan hari ini adalah berbicara Tatsria, yaitu dia mengandung. Yang pertama tentang perempuan yang mengandung dan kemudian dia melahirkan, maka ada pentahiran seseorang. Kalau tadi kita baca ada aturan kalau dia anak laki-laki 1 minggu, kalau dia anak perempuan 2 minggu dia mengikuti pentahiran. Nah, yang kedua pembacaan Metsora. Metsora ini bicara tentang orang kusta. Ada banyak hal yang terjadi. Kalau saya mengikuti pelajaran rabinik, maka kita akan melihat ada banyak hal yang menyangkut masalah ini. Karena apa? Karena Metsora ini atau kusta ini, kata Metsora terdiri dari huruf Met dan Sora. Maka itu sebenarnya kalau disambung saudara, umat Israel menghubungkan Metsora ini dengan Lason Hara, percakapan yang sia-sia. Jadi hukuman terhadap orang yang kena kusta itu berlaku hukumannya terhadap orang yang melakukan pembicaraan yang sia-sia. Dan ini yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa sadar bahwa karena kita melakukan perbicara yang sia-sia, yang tidak pada tempatnya, maka kita sebenarnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukuman apa? Itu adalah penyakit kusta. Nah saudara, kalau sekarang ini penyakit kusta sudah tidak lagi ditakutin seperti zaman dulu. Saya masih ingat, zaman saya sekolah di Makassar, ada satu pulau yang ada untuk orang-orang kusta.
Pada waktu saya memasuki Jakarta di tahun-tahun 60, 70-an, maka saudara di sana masih kita banyak ketemu orang kusta. Di kota Jakarta itu masih ada rumah sakit kusta. Rumah sakit kusta ini ada di Tangerang. Sekarang kan sudah tidak ada. Kalau di Manado ada dulu rumah sakit kusta. Yang sekarang ini ada di Fakultas Kedokteran yang ada di Malalayang itu. Itu dulu rumah sakit kusta. Sekarang kan tidak ada lagi. Kenapa? Karena penderita kusta itu sudah mendapatkan pertolongan, pengobatan. Nah, itulah yang terjadi. Itu kita kalau melihat dalam sejarah dunia. Bertahun-tahun, zaman Alkitab, penyakit kusta sangat-sangat ditakuti orang. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan atau kita melihat sejarah Alkitab, yang pertama kita baca, yang kena kusta itu siapa? Miriam. Miriam siapa? Miriam adalah saudara dari, ada kakak dari Musa. Kakaknya dari Musa ada 2 yang kena kusta. Kenapa? Karena mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir, terus mereka dihadang oleh air, oleh laut pada waktu mereka dikejar oleh orang Mesir. Selesai Tuhan mengadakan mujizat kepada mereka, maka pada waktu itu ditulis terjadi sesuatu malapetaka. Kenapa? Karena Harun dan Miriam hanya sakit kayaknya tidak terima Musa itu memiliki istri orang Kus pada waktu itu. Nah, di sini kita lihat pada waktu Miriam dan Harun berbicara tentang Musa saudara mereka, murka Tuhan jatuh. Murka Tuhan langsung marah. Karena Musa itu dikata-katain oleh Maryam. Nah, sedangkan Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kita banyak kali kondisi kita sekarang di dunia ini, kita banyak kali terjadi pembicaraan yang tidak pada tempatnya kepada orang lain. Terutama yang saya lihat ada satu penyakit umum. Banyak orang kita, orang percaya yang tidak senang dengan orang Israel. Yang namanya apa? Yang disebut sebagai antisemitik. Itu sebenarnya mendatangkan kusta bagi kita. Tapi bukan kusta penyakit lagi secara jasmani, tetapi itu menjadi penyakit rohani. Tapi orang mengatakan pada saya apa? Oh, itu kan beribuan tahun yang lalu. Kan sekarang tidak lagi. Ya benar. Tetapi saudara yang kekasih, firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada satu nokta pun kata firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Bahwa tidak ada satu ayat atau satu titik pun dari firman Tuhan ini akan hilang. Dunia boleh lewat. Tetapi firman Tuhan tidak akan lewat satu titik pun. Saudara. Sebab itu kita harus tahu bahwa ada penyakit yang sekarang ini sedang melanda kita. Penyakit yang tidak mau tahu dengan orang Israel. Termasuk itu salah satu bagian. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih. Bapak Yahweh itu memiliki hati yang luar biasa. Memberikan kesempatan. Itu sebabnya banyak kali kita sebagai orang percaya tidak pernah membaca Mazmur pasal 24. Tapi kita bersyukur umat Nasrani kalau mengikuti sidur yang benar, kita memiliki 3 kali kebaktian dalam hari Sabat. Yaitu kemarin sore,
mulai Erev Sabat, memasuki hari Sabat. Karena harinya Tuhan dimulai sore hari, saudara. Jadi pada kemarin petang memasuki jam 6, itu sudah mulai masuk hari Sabat. Itu yang sebenarnya ditulis di dalam acara Hafdalah, di dalam kitab apa saudara? Di dalam Kisah Rasul pasal 20 kalau tidak salah. Ya. Kalau kita, saudara memiliki sidur di rumah, maka saudara membaca Hafdalah, di sana saudara akan temukan. Dalam acara Hafdalah itu, kita akan menemukan Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, Musa, di situ bicara tentang Paulus. Paulus sudah selesai dia berhari Sabat, maka Paulus mau berangkat. Maka sesudah lepas hari Sabat, maka terdapat di dalam ayat 7, pada hari pertama minggu itu. Banyak orang kalau membaca hari pertama minggu itu ya tentu adalah hari Minggu. Dan inilah yang orang sebut hari Minggu. Dan kalau kita bertanya kepada orang awam yang tidak mengerti Alkitab dalam bahasa aslinya, pasti dia sebut ya ini adalah hari apa? Hari Minggu. Bahkan ada yang menyahut pada saya ini hari Minggu sore. Tidak tahu ini adalah hari Sabat sore, saudara. Nanti sebentar sore jam 6 kita memasuki Erev Sabat, Hafdalah. Memasuki hari baru. Itulah yang sebenarnya salah di dalam pengertian. Hari-hari ini saya mendapat pertanyaan dari banyak teman-teman hamba Tuhan mengenai harinya Tuhan. Ini saya ambil satu contoh, ini kesalahan di dalam pengertian aja pada waktu kita menerjemahkan, saudara. Saya 18 tahun saya di lingkungan lembaga Alkitab sebagai penerjemah kitab suci. Dan saya tahu itu. Bagaimana kita menghadapi kendala di dalam bahasa. Saya ambil satu contoh. Kalau kita bertanya kepada teman-teman yang seiman kita, kapan ditulis Tuhan mati hari Jumat? Orang bilang, ya kan ada ayat dibilang karena besoknya hari Sabat kan. Itulah yang menjadi gereja Katolik mulai mengadakan hari Jumat Agung karena salah di dalam mereka menerjemahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan kena hari Jumat, saudara. Karena kalau kita tahu dalam sejarah Yesua mati atau Yesua Hamasya itu mati di hari tanggal 14 sore. Nisan, 14 Nisan sore dia mati. Besoknya adalah Sabat, hari beristirahat, hari besar istirahat. Tapi itu bukan hari Sabat hari ke-7. Itu adalah hari Sabat Gadol, 15 Nisan. 15 Nisan ini kena hari apa ya kita nggak tahu pada waktu itu. Tapi karena penerjemahan dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, terjadi pergeseran. Pergeserannya di mana? Kata Sabat di situ namanya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya Sabaton. Sabaton, tapi diterjemahkan hari Sabat, istirahat. Sebenarnya bukan hari Sabat istirahat, memang Sabat kan beristirahat. Tetapi hari Sabat besar. Nah inilah yang menjadi pengertian berabad-abad sampai hari ini. Masih tetap orang tidak mau tahu. Saya bukan anti dengan hal ini, tetapi saya harus memberitakan yang benar. Inilah hari-hari yang perlu kita lakukan. Kemarin saya didatangi seorang hamba Tuhan dan bertanya tentang hal ini. Saya tanya, kamu baca itu? Ini kan bahasa Indonesia.
Tapi bahasa Ibrani-nya ada nggak? Loh, dia jawab, kan perjanjian baru tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Siapa bilang saya katakan? Ada kok bahasa Ibrani-nya. Karena nggak mungkin orang-orang Ibrani yang berbahasa Ibrani. Bahkan beliau itu mengatakan pada saya, bahwa kan perjanjian pada waktu penulisan perjanjian baru, bahasa Ibrani itu sudah bahasa mati, bahasa yang tidak dipakai lagi. Saya bilang, apa benar? Apa Anda baca Alkitab? Kalau saudara baca Alkitab yang benar, terbukti apa yang Anda ajarkan atau yang Anda katakan itu, atau yang saudara sekolah itu tidak benar. Karena Kisah Rasul pasal 21, kalau saudara baca Kisah Rasul 21 dan pasal 22, Paulus dia berbicara dalam bahasa Ibrani kepada orang-orang Ibrani. Jadi kalau saudara katakan di zaman perjanjian baru sudah tidak ada bahasa Ibrani, itu salah besar. Nah inilah karena kekeliruan kita tidak mau belajar, tapi sudah mengamenkan. Sebab itu apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 24, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Hal ini yang tidak terjadi, saudara. Tapi sekarang saya percaya sedang terjadi, banyak orang sudah percaya kepada nama Bapa Yahweh Elohim. Bahwa dia harus masuk, karena itulah kebenaran. Tapi bagi kita hari ini, kita akan mengulas apa yang menjadi parasa kita. Di dalam garis besar pelajaran pada hari ini, kalau kita baca Imamat 12 mulai ayat 1 itu bicara tentang seorang wanita yang mengandung sampai dia melahirkan dan dia dalam keadaan najis berapa hari, semua ada aturannya. Dan pasal 13 bicara tentang penyakit kusta. Ada jenis penyakit kustanya, ada gejalanya apa, semua ada di dalam firman Tuhan. Kemudian pasal 14 tentang penyucian daripada para penderita penyakit kusta. Dan orang yang menempati rumahnya, sehingga kasihan. Orang kusta zaman itu tinggal di luar kota. Sebab itu kalau kita membaca Injil Lukas, saudara temukan firman Tuhan tentang Simon si kusta kan? Itu salah penerjemahan. Simon si kusta bukan si kusta sebenarnya. Tetapi Simon si pembuat gerabah. Karena kata kusta dalam bahasa Ibrani itu garbah. Nah, orang yang membuat penjunan atau yang membuat apa itu? Kalau sekarang dibilang bukan anyaman, kalau kita di Manado ini ada orang pulutan itu membuat apa? Guci-guci keramik sekarang. Orang yang membuat keramik disebut apa? Pembuat gerabah. Jadi ini salah di dalam menerjemahkan. Dan kita terima sampai sekarang Simon si kusta. Yang seharusnya Simon pembuat gerabah. Saudara baca dalam firman Tuhan itu apa? Cerita tentang pembuatan gerabah. Tapi kenapa judulnya Simon si kusta? Itulah salah penerjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Karena dulu kalau orang mau menerjemahkan, dia baca kan dalam bahasa Ibrani, maka yang penerjemah menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mungkin dia dengar gerabah, dari gerabah bukannya gerabah yang dia dengar, tapi garbah. Maka si pendengar ini menuliskannya adalah si kusta, bukan si pembuat gerabah. Itu contoh. Ini perlu kita perbaiki. Gunanya kita sebagai orang yang ada di timur, yang dikatakan oleh
firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 46, aku memanggil burung buas dari timur dan orang yang akan melaksanakan keputusanku karena keputusanku sudah sampai. Saya menerima pengajaran ini sejak tahun-tahun 2000-an, memasuki tahun 2000. Saya mulai mengajar tentang burung buas dari timur. Bahkan kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam Zakaria pasal 29 ayat 13, aku merentang Yehuda, mengisi busurku dengan Efraim, dan mengayun anak-anak Sion untuk melawan anak-anak Yunani. Ini yang sedang terjadi sekarang ini, saudara. Dan kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, tidak membiarkan kita terus hidup di dalam ke dalam kesalahan. Nah, hari ini kita melihat hal ini. Kemudian pasal 15 tentang pelepasan tubuh. Nah, inilah hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini. Sebab itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa Yahweh berbicara kepada Musa mengatakan, berbicara kepada orang Israel bahwa seorang wanita mengandung hasil dari benih sebenarnya. Kalau dalam bahasa Ibrani, tahu hasil dari buah sakar. Dan melahirkan anak laki-laki, maka dia akan menjadi najis atau tame 7 hari. Pada waktu ia haid, ia menjadi najis. Nah, kita kan tidak pernah lagi merasakan hal itu, saudara. Kita seperti ada satu contoh. Kalau kami di Kiriat Nasrani ini, karena kami mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan, maka ada hari-hari tertentu seorang wanita yang dia tidak boleh menyentuh barang-barang kudus. Contoh, kalau seorang wanita yang ada haid, untuk kita di Kiriat Nasrani ini, mereka tidak mempunyai hak untuk ambil bagian di dalam ibadah, memegang pelayanan, karena dia najis. Bukannya tidak boleh dia datang hadir di dalam ibadah, tidak, dia boleh hadir. Tetapi untuk memegang pelayanan, suruh doa, suruh apapun dia nggak boleh. Dia boleh datang untuk mendengar firman Tuhan. Nah, itu kan tidak terjadi di lingkungan gereja yang lain, saudara. Itulah perbedaan. Kemarin saya ketemu dengan seorang dan bertanya, jadi kalau kamu beribadah di hari Sabat, kamu Advent ya? Saya bilang bukan, kami bukan Advent, kami Nasrani. Kami sesuai dengan firman Tuhan yang dikerjakan oleh Bapa Yahweh Elohim, yang diikutin oleh para rasul yang mula-mula. Oh, berbeda ya? Berbeda. Mereka datang dan berbicara. Saya bersyukur Tuhan mulai menggerakkan hati orang untuk mencari tahu. Saya bersyukur berbicara kepada banyak orang sekarang ini. Dan saya tahu karena firman Tuhan sedang terbuka saat ini bagi banyak orang. Walaupun masih banyak yang tertutup, yang tidak mau tahu. Tapi bagi kita patut mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, kalau saat ini tadi kita bicara tentang porsi yang ganda. Karena tadi mengenai penanggalan yang berbeda. Tapi itu urusan. Nah, bagi kita akan lihat apa yang dikatakan dengan orang yang kena balas syariat. Kalau dalam bahasa lama itu, kalau kita di Manado ini kena, orang dulu tahu balas syariat namanya. Itu bala kusta. Dalam Imamat 13 ayatnya yang ke-45 dan 46 katakan, dan orang kusta yang kena wabah, pakaiannya harus robek, pakaiannya akan robek, dan rambut kepalanya akan terurai, dan dia akan menutupi bibir atasnya.
dan akan berteriak, najis, najis. Kalau dalam bahasa ini tame, tame. Sebab itu kita kan baru-baru kena COVID kan. Apa yang kena COVID? Ini gambaran COVID sebenarnya sudah tame. Sebab itu kenapa kita pakai dulu, kita diharuskan pakai apa? Masker, penutup mulut. Itu zaman dulu sudah ada. Karena orang-orang kena kusta ini, dia harus menutup mulut. Untuk apa? Untuk dia tidak menyebarkan kustanya. Jadi pada waktu kita mulai memakai masker, wah, saya bilang ini penyakit kusta. Jadi corona itu kalau dalam Alkitab termasuk kusta loh. Karena mengakibatkan orang harus tutup mulut supaya orang tidak terkontaminasi. Nah ini kita melihat ini masalah Metsora. Kalau ada hubungannya dengan hal itu, ya kita patut bersyukur, berterima kasih. Apa yang dialami dunia saat ini, Tuhan sedang berbicara. Tapi banyak kali kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang berbicara dengan COVID ini. Sebab itu pada hari ini kata Ibrani yang diterjemahkan dengan kusta adalah tentang kata syaraat. Sebenarnya tidak sesuai dengan penyakit kusta modern. Asalnya adalah secara rohani. Tetapi jelas memiliki manifestasi fisik. Kondisi tersebut diidentifikasi seseorang, harus diidentifikasi oleh seorang hamba Tuhan. Kita lihat kalau kita baca tentang penyakit ini, dia harus menghadapkan diri kepada siapa? Kepada para imam kan? Itu kan jelas di dalam perjanjian baru. Bagaimana Yesus ketemu dengan penyakit sampar, penyakit kusta ini? Kalau engkau mau, tolong hambamu. Aku mau, kata Tuhan. Maka dia ditahirkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesua pada orang-orang kusta ini? Pergi kepada imam, nyatakan dirimu bahwa engkau sudah sembuh. Jadi yang menentukan kita sembuh dari penyakit kusta adalah para imam. Tapi pada waktu penyakit COVID melanda, apa para imam tidak kena? Yang pertama kan kena hamba Tuhan lebih dulu. Di Bandung yang mati berapa banyak yang pendetanya? Saudara. Kenapa hal ini? Ini berarti teguran bagi kita para hamba Tuhan untuk akhir zaman. Kita terlalu banyak berbicara tentang ketidakbenaran. Jadi kalau kita kena pada waktu itu, pada waktu saya masih di Jakarta beberapa tahun yang lalu, adik ipar saya itu pendeta dari GPDI. Sebentar datang, dari mana kamu? Oh, lagi menghadiri teman saya meninggal. Hamba Tuhan meninggal karena COVID. Ratusan yang meninggal. Tapi pada waktu saya membaca firman Tuhan ini sebenarnya saya katakan sama adik ipar saya. Kamu nggak tahu bahwa itu kena COVID, kena bara syaraat yang ada. Nah ini perlu kita perhatikan. Kita sekarang bersyukur kepada Tuhan karena penyakit COVID tidak lagi muncul. Ya, terima kasih. Tetapi yang lalu itu mulai menjadi perhatian kita. Saudara. Nah orang yang kena Metsora ini atau bala syaraat ini, itu harus melewati beberapa tes tentang kondisinya. Dia najis. Jadi kalau keadaan kita,
pada waktu COVID kemarin tidak disebut orangnya najis kan? Kita masih boleh bersama-sama. Cuma tetap pakai mulut tertutup. Saudara. Jadi sampai ada teman saya katakan kemarin sama saya apa? Wan, ini Alkitabmu ini lebih lebih kejam dari apa yang kita hadapi. Sebenarnya kita mengalami kekejaman itu, saudara. Contoh, apa Anda bisa keluar kalau tidak divaksin? Nggak bisa kan? Dan itu oleh pemerintah dianggap harus. Tetapi untung saya katakan sebenarnya kan itu hanya di napas saja. Obatnya sebenarnya paling gampang, saudara, tapi tidak pernah dipublikasikan. Saudara tahu obatnya apa? Saudara cium cuka. Jangan saudara minum. Cuka aja. Saudara hirup cuka itu. Itu akan mematikan semua virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau kita orang Manado masak ikan, kalau dia nggak ada jeruk, dia pakai apa? Cuka kan? Untuk apa? Untuk mengawetkan, untuk menghilangkan segala kenajisan yang yang membuat ikan ini cepat busuk. Saudara. Jadi sebenarnya ada, tapi nggak pernah dipublikasikan. Saya memakai itu sejak COVID sampai sekarang. Saya kalau sudah mau ada bersin, saya hirup aja. Itu. Dan itu sudah mematikan. Tidak perlu kita dengan segala macam yang terjadi sekarang. Dan itu mengenai. Dan adalah peran imam untuk secara berkala memeriksa orang yang menderita untuk menentukan kapan dia kembali ke komunitas. Jadi imam itu menjadi apa? Tumpuan sebenarnya. Kalau kita tumpuannya adalah medis kan? Tapi kalau kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, para imam ini yang harus menangani kehidupan orang. Dan dia itu secara berkala harus memeriksa. Itu sebabnya sebenarnya contoh. Saya ambil satu contoh. Di dalam berjemaat, seorang hamba Tuhan itu harus aktif melihat, memeriksa keimanan dari setiap orang, dari jemaatnya. Jangan-jangan dia terkontaminasi dengan apa? Wabah ini. Tapi nggak pernah diperiksa. Ini saya ambil satu contoh. Banyak kali kerusakan terjadi di lingkungan jemaat adalah karena bicaranya orang yang tidak benar. Ya kan? Tapi kalau orang itu punya jabatan, punya kedudukan, jangan dikorek. Nanti dia lari. Kalau dia lari, dia nggak dapat uang pendetanya. Nggak tahu, dia dikatakan pada waktu, kalau saudara baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 16. Tolong baca dulu. Boleh baca? Markus pasal 16 ayat 17 mulai. Karena di situ ada mengandung apa tugas kita. Tolong baca. Markus 16 mulai ayat 17 sampai ayat 20. Apa yang dapat cepat dia diberkati hari ini. Nah, ini kan semua kan buka bukan Alkitab lagi, tinggal HP yang dibuka. Ya, tunggu, pelan-pelan bacanya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara orang percaya? Nah, kalau saudara orang percaya ada tanda. Tanda yang pertama, baca.
Jadi tugas pertama orang percaya usir setan, bukan panggil setan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tugas orang percaya usir setan. Tapi jangan sampai orang percaya marah, lu nggak tahu gua siapa. Dia sudah mengundang setan malah. Terus, yang kedua. Jadi yang kedua, mereka berbicara bahasa baru. Nah, saya mau masuk dulu dalam pelajaran Alkitab. Dalam firman Tuhan kita harus tahu ada dua jenis, ada pelajaran. Kalau untuk Ibrani disebut sebagai pardes. Pardes itu parsa, remes, dras, dan sot. Kalau dalam bahasa Yunani namanya hermeneutika. Saudara. Nah, pardes ini kalau dalam bahasa Ibrani adalah berdasarkan apa yang tertulis secara sederhana atau contoh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya itu kan tidak perlu kita uraikan kan. Berlaku apa yang tertulis. Nah, yang pertama dikatakan dalam namaku kamu membuangkan setan. Hanya bilang dalam nama Yeshua Hamasya atau dalam istilah sehari-hari dalam nama Yesus kita usir setan. Nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai lidi. Saya dulu zaman tahun 70-an saya bertobat, saya ketemukan orang mau usir setan di Manado ini, bukan di tempat lain ya. Ini saya bicara di Manado. Apalagi di Langawan waktu itu. Orang kalau mengusir setan, diambil lidi 3, baru diusir cus keluar kau. Nggak perlu itu. Hanya dalam nama Yeshua kita usir setan, dia harus keluar. Ya kan? Jadi tidak usah diuraikan. Nah, yang kedua dia bilang, mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Itu kan. Nah, pengertian bahasa baru di sini, kalau orang yang rohani dia bilang, oh itu berbahasa roh. Oke, saya terima. Jadi ada orang berbahasa roh, boleh. Tetapi kata bahasa ini, bahasa baru saya juga boleh terjemahkan sebagai perangai yang baru. Kalau orang percaya, dia harus ada perangai yang baru. Kalau dulu asal ketemu teman, coba kalau orang Amurang udah apa? Kalau orang Jakarta asal ketemu, biar dia baik-baik, langsung dibuka dengan kata-kata sialan lu. Itu kalau orang Jakarta tanya, ini ada orang Jakarta satu di sini. Asal ketemu, bicara yang baik tapi yang jahat yang keluar, sialan lu. Itu kan bahasa dunia. Tapi karena dia sudah bertobat, begitu ketemu bukan sialan lu yang keluar. Apa yang keluar? Haleluya, puji Tuhan. Itu namanya bahasa baru. Saya memberikan contoh bahasa baru dan bahasa lama. Ya kan? Jadi tanda itu kan ada 2. Berarti ada bahasa baru, ada bahasa lama. Ya harus, kalau tanda itu bahwa engkau sudah berbicara bahasa baru, tanda yang baru itu yang harus kau kemukakan. Kalau ketemu, haleluya, puji Tuhan. Begitu. Itu bahasa baru. Itu namanya orang percaya. Tapi kalau dia ketemu, sama saya pulang dulu dari Jakarta, datang ke keluarga. Oh, adik sepupu saya begitu menyambut saya, dia bilang, setan dari mana yang antar pangana? Kemari. Dia katakan, setan dari mana yang bawa? Saya bilang, saya bukan dibawa setan kepada kamu, saya dibawa malaikat supaya kamu bertobat. Itu yang saya jawab. Karena memang itu kebiasaan. Saya datang kedua, di rumahnya sudah di rumahnya sudah ada organ. Saya bilang, oh haleluya. Saya tanya istrinya, loh kok kamu sudah itu waktu kamu datang dulu bilang bukan setan yang antar malaikat antar, dia besok dia beli organ supaya di rumah katanya ada puji-pujian, kalau ada acara mereka pakai organ. Nah itu terjadi perubahan, saudara. Nah itu tanda. Nah tanda yang ketiga sekarang. Baca bro.
Tadi kan dua, bahasa baru. Ketiga, ya. Mereka akan memegang ular. Ini yang ketiga. Yang pertama kan usir setan dalam namaku. Yang kedua, berbicara bahasa baru. Yang ketiga, ini heran. Memegang ular. Coba ibu-ibu yang sudah percaya, saya bilang tolong dipegang ular yang datang itu. Berani enggak? Jangan bilang pegang. Lihat aja lari. Nah sekarang suruh pegang. Apa artinya? Nah ini harus diartikan. Kita harus ada deras di situ, ada satu pengajaran. Apa pengajarannya? Kalau kita bilang ular apa? Untuk orang percaya kalau dengar ular terus terbayangnya apa? Pasti orang percaya akan teringat akan kejatuhan Hawa yang digoda oleh ular, ya kan? Jadi maksudnya ular ini, pegang ular, artinya pegang yang menghasilkan kesalahan. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang Tuhan mau kita lihat, kalau di dalam jemaat yang banyak kali hancur gara-gara ada orang ngomong, lason hara kalau istilah Ibraninya. Berbicara hal-hal yang tidak benar. Sehingga meresahkan jemaat. Ini sebenarnya penyebab kalau tidak lama-lama tidak dipegang orangnya, apa yang terjadi? Hancur jemaat itu. Karena ada orang yang bicara yang tidak benar. Nah orang itu kan dipakai siapa? Dipakai iblis kan? Tapi apakah saudara bisa pegang kepalanya? Berontak dia. Pegangnya dengan apa? Ya doa tentunya. Nah inilah pengertian-pengertian yang harus mendalami kebenaran firman Tuhan. Nah kita sekarang ini terlibat dengan hal-hal ini. Lason hara ini adalah penyakit kronis yang ada di dalam jemaat. Hamba Tuhan lebih suka dengar yang begini daripada kebenaran firman Tuhan. Belum tentu orang kalau kita omongin firman Tuhan dia dengar. Tapi coba cerita gosip. Telinganya bukan dia yang harus dengar, dia ada 5 meter dari situ. Tapi kupingnya dipasang untuk mendengar apa yang digosipkan itu. Nah ini yang menjadi kerusakan total di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk kita keluar daripada lason hara atau perkataan yang sia-sia. Dan perkataan yang sia-sia ini adalah kalau dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya ada menyangkut seperti apa yang dikatakan sebagai saraat itu, metsora ini. Karena ada kata ra di situ. Ya. Ada mets itu tentang bicara. Bicara yang tidak baik. Saudara. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Saya tadi malam bergumul untuk hal ini. Karena di dalam kehidupan kita itulah yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana kita keluar dari situ? Kalau kita ada di dalam lason hara ini, khususnya kepada kepercayaan kita kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Kemarin saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Dan mereka bertanya kepada saya mengenai salah terjemahan ini. Seperti Simon Sikusta, seperti Hari Jumat Agung. Di mana ditulis di dalam Alkitab Jumat Agung? Enggak ada. Alasannya mereka katakan sama saya, kan itu dikatakan pada waktu kematian Yesua mau masuk hari Sabat,
sehingga harus mayatnya diturunkan. Itulah yang membuat jadi hari Jumat. Yang salah di dalam penerjemahan. Saya bilang itu keliru, tidak diuraikan. Sampai sekarang tidak banyak orang bisa menguraikan. Karena dia tidak belajar akarnya. Akar firman Tuhannya dari mana. Nah, yang kita pegang adalah keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, kan? Tanggal berapa dia keluar? Tanggal 15. Dan itu adalah hari raya untuk orang Israel. Nah, kalau hari raya mereka tidak bekerja. Karena ada hari raya hari ke-7, Sabat hari ke-7, dan ada hari raya besar. Itulah yang terjadi perbedaan. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari beberapa teman. Tolong uraikan hal ini supaya kami bisa menghadapi. Ya, saya kasih pengajaran tentang hal itu. Karena ini termasuk rason hara. Kata-kata yang membawa kepada kematian, membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kita terima kok. Di Alkitab kita begitu, sampai di LLT pun, ini ILT sama. Ini sudah ILT, sudah bukan lagi ILT. Ini sudah bahasa Indonesia lugas. Sudah BIL ini. Masih sama. Nggak diperbaiki. Kenapa? Oh, kalau kita perbaiki, Pak, kita sudah tidak lagi sama. Berarti kamu ikut yang sono. Kalau saya perbaiki. Tak perlu memperbaiki kalau salah. Kenapa tidak perbaiki? Sejak dari zaman Martin Luther katanya mau memperbaiki hal yang salah dari Katolikan yang menghasilkan Protestantisme. Tapi tidak tuntas. Tidak semua yang direformasi. Hanya sebagian. Nah, kita yang ada di akhir masa ini kita harus tuntaskan semuanya. Karena itu memasuki kehidupan kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau orang bilang harus sempurna, bukan karena saudara tidak berbuat salah lagi, bukan. Tapi saudara sempurna di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tuntut. Banyak hal yang saya perlu buka di sini. Kalau saudara lihat mungkin di belakang saya ada gambar. Coba Theo ambil gambar dulu. Gambar Etshaim. Itu banyak orang tidak mengerti. Terus mundur lagi sedikit. Ya. Angkat. Ya. Saudara lihat di belakang saya ada gambar tentang 2 pohon zaitun yang ada kaki diannya. Ini firman Tuhan terdapat di dalam Sakaria. Saudara baca cari sendiri. Tidak mau saudara pintar. Baca dulu kitab Sakaria keseluruhan. Banyak rahasia di sana. Tentang akhir zaman. Ini rahasianya tentang 5 anak darah itu loh. 5 anak darah yang mana? Ada 5 anak darah kan? 5 anak darah yang bodoh terbuang. Tapi 5 anak darah yang bijaksana ini di pohon ini. Kenapa? Kenapa dia tidak cari minyak? Karena dia ada berdiri di pohon zaitun yang mengalirkan minyak ke kaki dian. Sehingga seorang wanita muda yang pegang kaki dian, meletakkan diri di kaki dian, maka dia mendapat aliran minyak dari pohon zaitun itu. Siapa pohon zaitun itu?
Saudara baca di dalam Roma pasal 11, siapa pohon zaitun itu? Itulah umat Israel. Nah, kalau saudara benci orang Israel, itu termasuk lason hara, termasuk bahasa raat. Apa saudara terima itu? Enggak. Maka saudara akan terbuang. Jadi kita mau meluruskan hal ini untuk kita memberi diri, apalagi di akhir masa ini. Banyak kali saya berdoa kiranya Tuhan, Engkau sempurnakan kehidupan kami pada waktu Engkau datang untuk kedua kali. Kami kedapatan tidak bercelah. Karena apa? Kita dapat aliran minyak yang datangnya dari pohon zaitun asli. Yang mengalirkan minyak kemana? Ke kaki Dian. Nah, kaki Dian ada di mana? Ada di dalam ohel. Ada di dalam jemaat. Kalau kita tidak ada di dalam jemaat, bagaimana kita menerima aliran minyak zaitun itu? Tidak ada. Apalagi saudara di luar, berdiri di luar terus menghakimi orang Israel. Mana mungkin minyak itu datang ke saudara? Ini perlu kita ada pertobatan. Dan perlu supaya kita masing-masing boleh melihat rencana Bapa Yahweh untuk kita. Mungkin saudara, saya bicara ini agak sedikit banyak keluar. Tetapi saya ingin merangkum apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita ada sekarang ini sedang diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan secara khusus. Di akhir masa. Kalau mau bilang perang kan sudah mulai di Eropa. Untung kita di Asia ini masih belum kena imbasnya. Tapi siap-siap kalau besok si Cina hantam saudaranya sendiri. Sama kan Rusia dengan Ukraina emangnya tidak bersaudara mereka. Mereka itu sama. Tapi bisa saling makan, saudara. Kalau apa yang ada di utara kita, perang antara Cina daratan dengan Cina Formosa itu. Kena imbas nggak kita? Kena. Bukan cuma kena. Tapi kita bersyukur kita masih dalam lindungan daripada Bapa Yahweh. Kita berdoa buat pemerintah kita. Supaya dapat eksis terus. Untuk melaksanakan tugas di akhir masa. Saya berdoa supaya kita menghadapi hari-hari besok ini akan menumbuhkan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 46, aku akan memanggil burung buas dari timur dan orang yang akan melaksanakan tugas. Karena keputusanku sudah sampai. Kalau keputusan Tuhan sudah sampai, ini kan cuma satu kali nanti keputusannya sampai. Apa keputusannya? Yahshua HaMashiach kembali. Mengambil orang-orang yang percaya kepadanya. Kita boleh bilang, kita orang percaya sama dengan Markus pasal 16 tadi, itu ada tandanya. Oleh sebab itu saudara, kita perlu sama-sama belajar. Kalau saudara masih kurang tahu, mari tanya pada kami, boleh. Kami terbuka untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Kita jawab berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Karena memang saudara, sangat berat. Ada orang bilang, wah kamu cuma sedikit, bilangan kamu sedikit. Memang, apa bilang nanti bilangan banyak baru bisa menghadap Tuhan. Enggak kok. Orang Yahudi aja nanti 10 orang baru dia minyan, bisa berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita yang Nasrani, 2-3 orang dalam namaku, berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Dia nggak bilang banyak, 2 orang aja ketemu. Menyatu dengan dia. Dia nggak bilang nanti ribuan orang baru aku hadir di situ. Bukan. 2 orang sepakat
di situ dia hadir. Amin. Bab itu, apalagi yang masuk rumah tangga harus sepakat. Bab itu saya katakan sebenarnya untuk memasuki rumah tangga kalau akar Ibrani gampang. Karena sebelum mereka masuk rumah tangga mereka di mikve dulu. Kenapa di mikve? Menghilangkan kecemarannya yang lalu. Supaya pada habis kawin nggak bilang kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Enggak. Beda. Kita perlu sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi untuk itu kita harus tahu kalau toh tengada kita belum masuk di dalam acara Tuhan, gampang kok. Baca aja Mazmur 24. Itu bersihkan dulu tanganmu supaya engkau dapat berkat. Amin. Menyuci tangan. Dan di situ sudah semua jelas. Gampang sebenarnya, nggak ada susahnya. Kalau kita mau mencari hadirat Bapa Yahweh. Banyak orang tidak ketemu hadirat Bapa Yahweh. Karena dia nggak pernah basuh tangan. Hatinya yang tidak dimurnikan. Saudara boleh baca di dalam sujur, semua ada. Nah, bagi kita, kembali saya tentang Lason Hara ini. Lason Hara ini bicara tentang penyakit kusta. Ya kan? Yahshua Hamasya, dia ketemu dengan orang kusta beberapa kali loh. Ya kan? Yahshua mengadakan pemurnian. Sekarang dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yahshua melakukan perjalanan di sepanjang perbatasan antara Samaria dan Galilea. Saat dia pergi ke sebuah desa, 10 orang yang menderita penyakit kusta bertemu dengannya. Mereka berdiri di kejauhan dan berseru dengan suara nyaring, "Yahshua, Guru, kasihanilah kami." Ketika dia melihat mereka, dia berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam." Apa Tuhan suruh mentengking penyakitnya? Enggak kan? Dia cuma ngomong, pergi aja kepada ini, kepada para imam. Tunjukkan dirimu di sana. Dan ketika mereka pergi, mereka dibersihkan, ditahirkan. Saudara kalau mau ditahirkan, saudara berjalan aja sesuai dengan perintahnya. Amin. Kalau saudara mau ditahirkan. Kalau kita tidak mau pergi, kita tidak melangkah, kita tidak dapat apa-apa. Jangan saudara pikir saya sudah terlalu bersalah, berdosa. Saya tidak orang yang tidak berguna. Tapi kalau saudara mau melangkah masuk di dalam Tuhan, Dia akan jadikan Anda berguna. Amin. Banyak contoh, saya melihat banyak contoh. Saya ini sudah 50 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Dari tahun 72 melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian lihat banyak. Apa yang orang lakukan? Banyak kali, waduh, mau bilang ketidakberesan kita banyak, saudara. Tapi kalau Tuhan sendiri yang berbicara, apa dia lari? Tidak bisa lari. Dia akan datang. Sama dengan saya. Untuk menjadi hamba Tuhan, tidak mudah, saudara. Kemarin saya berbicara dengan tetangga. Dia tanya, kok Bapak ini segala sesuatu tahu, kok bisa jadi pendeta ya? Saya bilang iya. Saya untuk menjadi pendeta, saya dipaksa Tuhan harus melepaskan segala sesuatu yang ada pada saya. Nggak mau saya. Tapi Tuhan paksa. Bagaimana caranya? Gampang kok. Baru teken kontrak tanggal 2, tanggal 7 anak mati. Gampang kan? Ya. Saya sudah dengan Yusuf Roni tahun 80-an, saudara.
melayani bersama dia. Datang di Manado tahun 83. Kalau saudara orang Manado, di Stadion Kalabat kami bikin acara, itu saya sudah ada dengan beliau. Melayani. Tapi karena ya banyak kan intimidasi juga dalam pelayanan, sudah melayani kan diintimidasi juga. Bahkan dikatakan macam-macam. Hanya begitu aja sudah mau lari. Saya bilang ada sama istri saya, ayo kita pulang. Lebih baik kita di Manado daripada di Jakarta. Saya baru ngomong begitu, anak saya nggak sakit meninggal. Iya, anak kedua saya. Jadi kalau mau melayani Tuhan jangan macam-macam. Begitu saudara. Nah ya kita melayani terus. Melayani pekerjaan Tuhan. Buktinya, kalau dulu waktu tidak mau melepaskan pekerjaan, ya siapa yang mau lepaskan pekerjaan kalau gaji saya waktu itu $2.000? Siapa yang mau lepas? Coba. Nggak mau. Tapi kalau Tuhan suruh lepas, gampang. Anak sakit aja. Semua uang di bank yang saya kerja 3 tahun dengan gaji yang begitu besar, itu hanya dalam 3 bulan Tuhan bisa tiup begitu rupa uang itu habis semua saudara. Jadi kita jangan bersandar kepada apa yang ada pada kita. Layani aja Tuhan. Dan sampai sekarang saya merasakan penyertaan Bapak Yahweh yang luar biasa. Ini umur bukan masih 13 tahun. Ini sudah 83 tahun, saudara. Kalau saya masih bisa melayani, ini karena kemurahan Bapak Yahweh. Harusnya saya sudah game out tanggal 28 Desember yang lalu. Tapi Tuhan masih kembalikan. Boleh beraktivitas lagi. Karena apa? Karena pekerjaan kita belum selesai. Saya tahu pekerjaan saya belum selesai. Masih banyak yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang. Karena untuk mencapai itu, saya percaya janji Tuhan ya dan amin, dia tidak akan membiarkan kita. Kita sedang melawan bala saraat saat ini, sedang melanda dunia. Karena apa? Orang terlalu banyak bicara menurut caranya dia sendiri. Dan itu mengakibatkan dia kena bala saraat. Atau yang namanya kusta rohani. Nah kusta rohani ini siapa yang akan menyembuhkan? Siapa yang akan memeriksa? Dalam firman Tuhan itu imam. Kalau saudara datang kepada keimaman yang benar, dia akan membersihkan saudara. Dia tahu saudara sudah sembuh atau belum. Yahshua HaMashiach saja pada waktu dia ketemu dengan di dalam Lukas pasal 17 tadi, saudara lihat di situ bagaimana. Yahshua dia bilang, orang berseru-seru, Tuhan tolong kami. Dia nggak bilang dalam nama Yahshua HaMashiach engkau sembuh, tidak. Pergi kepada imam, tunjukkan dirimu bahwa engkau sudah disembuhkan. Waktu mereka pergi, di situ dikatakan di ayat terakhir pasal 4 ayat 14. Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Dan ketika mereka pergi, mereka dibersihkan. Dibersihkan daripada kenajisan tubuhnya. Bukan disembuhkan, dibersihkan. Karena kata pembersihan ini itu berbicara tentang arti rohani dan jasmaninya itu betul-betul langsung menerima kesembuhan. Yahshua HaMashiach selama masa pelayanannya di bumi,
menyembuhkan banyak orang malang yang menderita karena kondisi yang mengerikan ini. Yosua menegaskan proses penyucian yang ditemukan dalam parasha ini ketika dia menyembuhkan seorang penyakit kusta, menyatakan dia tahor, bersih. Dia bilang, kau sudah bersih, pergi aja, nyatakan dirimu kepada para imam karena engkau sudah bersih. Orang-orang kusta ini bertanya kepadanya. Dia katakan, Adon dalam bahasa Ibrani. Itu Adon, itu bicara tentang Tuan. Artinya yang dia hormati. Kalau zaman dulu, dengan orang Belanda, orang Indonesia harus panggil Tuan. Ya kan? Karena kita yang rendah, dia yang tinggi. Kata Adon itu ada penghormatan kita kepada yang lebih berkuasa dari kita. Kalau Anda mau, Anda dapat membuat saya bersih. Yosua mengulurkan tangannya dan menyentuh dia, pria ini, dan berkata, jadilah bersih. Jadi Tuhan tidak usir setan di situ. Langsung dia katakan, jadilah bersih. Nah kita untuk membebaskan orang dari rason hara ini, dari perkataan yang sia-sia, kita harus berdoa supaya membersihkan kehidupan kita daripada berbicara yang tidak pada tempatnya. Itu di dalam Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13. Aku bersedia, dia berkata, jadilah bersih. Dan segala penyakit kusta itu meninggalkannya. Dia hanya bilang, aku mau. Jadilah bersih. Amin. Kita perlu menyatakan hal ini. Membersihkan orang daripada kesalahan. Membersihkan seseorang daripada kondisinya. Dan itu juga menyangkut sebenarnya banyak kali bagaimana kita dibersihkan keutuhan diri kita. Kita ambil umpamanya dalam Roma pasal 6 ayat 4. Tidak tahukah kamu, kata Paulus, seberapa kamu di mikve, kalau dalam bahasa Indonesianya pakai bahasa Yunani, dibaptis. Engkau dibaptis di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yosua. 3 hal ini dia lakukan di dalam mikve. Sebab itu kenapa mikve ini, saya tidak mau bicara baptis, karena baptis orang bilang cuma 1 kali, cuma itu aja. Kalau mikve beda. Penyucian. Saudara. Orang yang di mikve, dia mengalami suatu pembaruan hidup. Dia mau mati dari segala kesalahannya yang lama. Contoh kalau orang menikah, ini kebetulan kita sedang mempersiapkan juga, saudara saya memasuki pernikahan, jadi harus ngomong sedikit ini. Sebelum kita menikah, kita punya latar belakang masing-masing kan. Sehingga banyak kali habis pernikahan terjadi sesuatu, maka apa yang terjadi? Oh, si istri bilang, lu dulu begini. Datang si laki, ya kamu dulu lebih lagi. Ya kan? Terjadilah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sebab itu kalau di dalam akar Ibrani, sebelum memasuki pernikahan, kita bereskan dulu kehidupan orang ini. Dengan mikve, kita bawa mereka kepada kematian Yosua Hamasya, supaya dikuburkan segala kesalahannya. Supaya pada waktu dia keluar dari air, dia bukan lagi orang lama, tetapi dia sudah orang baru. Semua kesalahannya sudah dikubur. Itu yang perlu bagi kita. Nah ini yang perlu kita membersihkan lason hara.
Karena itu nanti memunculkan kata-kata yang sia-sia kan. Dari kata-kata yang sia-sia menimbulkan apa? Percederaan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita sudah dimasukkan, bab itu datang pada imam. Apa yang kami kalahkan? Ini yang dilakukan. Gampang, nggak susah kok. Hanya memberi diri. Jadi sebenarnya kalau orang mau di mikve, kalau orang Manado bilang, kita mau bikin mati pangana di dalam Tuhan. Iya kan? Kita mematikan orang itu memang. Karena dia tidak, coba orang yang masuk dalam air bernapas tidak. Kecuali kamu mau suka mati langsung, ya bernapas aja orang yang dalam air. Silakan. Nah orang yang tidak bernapas identik dengan orang mati. Nah kenapa seluruh tubuhnya kita masukkan ke dalam air? Karena dia dikuburkan. Penguburan bukan cuma kepalanya doang. Tidak, saudara. Penguburan seluruh. Kalau enggak dia bau busuk, membuat bau busuk kan. Karena ada yang tidak tertutup. Nah pada waktu dia keluar dari dalam air, dia bernapas. Itu yang dikatakan dia hidup dalam satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Maka ada ayat selanjutnya dikatakan bahwa orang yang mati telah lewat dari penghukuman. Orang yang mati, orang yang sudah mati tidak lagi melakukan dosa kan. Sebab itu jangan ngomong dengan orang mati, nggak ada gunanya. Apalagi yang sudah dikubur. Nggak usah pergi lihat, nggak usah dikubur dibersih-bersihin. Untuk apa? Dia nggak akan bangkit dari situ. Kalau perlu bawa shofar, tiup di kuburan supaya mereka bangkit. Saya senang kalau ada penguburan orang mati. Saya bawa shofar panjang lagi. Saya tiup shofar itu panjang-panjang. Supaya bangkit hai orang mati yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kan akan yang terjadi. Bukannya kita mau mendahului, kasih contoh. Saya banyak kali bawa, saya di kampung ada orang mati, saya bawa shofar, saya tiup shofar. Mereka tanya, itu apa itu? Ya di Indonesia nggak ada kuda pakai tanduk kan. Nah ini tanduk kuda yang ada di Israel sana loh. Yang namanya kudu, bukan kuda. Di sana ada kudu. Kudu itu ada tanduk dua. Nah tanduk kudu inilah yang kita bunyikan tadi. Sebagai shofar atau sangkakala dalam istilah kita. Nah di dalam kehidupan kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta bahwa berkatnya itu luar biasa untuk kita. Amin. Maukah kita ini dibebaskan daripada segala penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Penyakit kusta yang melanda kita. Tuhan bilang, pergi tunjukkan kepada imam. Sebab itu para imam harus siap-siap, banyak orang akan datang menunjukkan dirinya. Diperiksa apakah sudah tidak ada. Kalau ada, masih ada, masukkan mereka ke dalam air. Kasih lama-lama sedikit. Sama dengan Brusemi, 5 menit dia di dalam air, tidak keluar. Kita yang so ketakutan pada waktu itu. 5 menit di dalam air nggak bernapas, haleluya. Untung dia memang luar biasa. Tuhan luar biasa. Pulang dari situ dia dapat motor, saudara. Ya, luar biasa. Nggak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Yang Tuhan tutup jualan, dia bukakan jalan. Asal kita melakukan apa yang direncanakan oleh Bapa Yahweh. Sebab itu mari kita ikutin apa yang Tuhan inginkan buat kita.
Karena dengan keikutsertaan kita di dalam acara Tuhan, Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Ada satu lagi yang saya ingin dibagikan bersama. Bagaimana kita bisa mendamaikan kedua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada kedatangan yang pertama Yeshua HaMashiach, Dia datang sebagai seorang hamba yang rendah, merendahkan diri. Dia tumpukan semua kesalahan ke dalam dirinya. Nah, ini yang kita harus hormati. Dia menanggung segala salah dan beban kita. Amin. Dia sudah angkut segala dosa dan kekurangan kita. Tapi kedatangannya yang kedua, Dia datang dengan penuh kemuliaan. Dia nggak lagi suruh engkau bertobat, tidak. Dia tinggal ambil apa yang kau sudah buatku. Itu yang Dia tanya. Sebab itu kita harus siapkan diri. Kenapa saya pakai talit? Karena ini disuruh oleh Tuhan. Harus kita ya. Dan itu kita boleh terima dari Dia. Orang lain bilang untuk apa pakai kain. Bagi kita yang Kristen sudah enggak. Loh, yang kau sembah siapa? Yeshua HaMashiach kan? Dia kan memberi contoh. Paulus lakukan. Dia bilang ikutlah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Mesias. Mesias sudah memberi contoh kepada kita. Dia pakai talit tak waktu dia datang di dalam dunia? Pakai kok. Kok kita menghujat orang yang pakai talit? Saya di lingkungan gereja yang saya dirikan ini, itu saya pernah diusir karena saya pakai talit. Jadi untuk memperjuangkan sesuatu kebenaran, kita harus menderita. Nggak apa-apa dia usir. Buktinya orangnya nggak jadi hamba Tuhan lagi seperti sampai sekarang. Saya masih sampai sekarang masih pakai jadi hamba Tuhan. Saudara. Karena kita mau taat melakukan apa yang kehendak Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia selalu datang dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita contohi. Karena kedatangan yang kedua, Dia mau kita sempurna di hadapannya. Bagaimana kita harus sempurna? Ya ikut ibadahnya. Karena di dalam Roma 9 kan di ayat 4 dia sudah bilang, kepada mereka sudah dipercayakan firman Tuhan itu. Sudah dipercayakan tentang ibadah. Ibadah kita masih ibadah Israel atau ibadah kita sendiri? Kalau kita ibadah sendiri, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Kita ibadah. Ibadah sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Amin. Bapak Yahweh menyertai kita. Kiranya berkat Bapak Yahweh turun atas kita semua. Karena hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Dia mau membebaskan kita. Sebab itu saya katakan pada hari ini kita mendapatkan pemurnian dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Amin. Saudara mau dipulihkan hari ini? Saudara mau bersih? Enggak susah kok. Tunjukkan dirimu kepada hamba Tuhan. Dan katakan periksa kalau perlu. Adakan lagu. Pujilah aku Tuhan. Ada? Gimana lagunya? Ya. Kan kita harus siapkan diri kita untuk diuji oleh Tuhan. Supaya kita dibersihkan. Supaya nama Bapa Yahweh Elohim dipuji, dimuliakan. Ada enggak?
mendengarkan pujian ini supaya kita